Hai Sobat Lebah Informasi, kali ini kita akan membahas tentang 8 bela diri terkenal di dunia, beserta pendirinya. Seni bela diri adalah kesenian yang timbul sebagai salah satu cara seseorang untuk mempertahankan atau membela diri, yang mengutamakan ketahanan dan kekuatan fisik. Seni bela diri telah lama ada, dan berkembang dari masa ke masa. Pada dasarnya, manusia mempunyai insting untuk selalu melindungi diri dari segala sesuatu yang mengancam hidupnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe ya. Mari kita mulai. Nomor 1, Karate. Karate adalah seni bela diri paling terkenal di dunia. Karate berasal dari Jepang. Kanga Sakugawa dikenal sebagai pendiri seni bela diri karate, dan Gichin Funakoshi sebagai bapak karate modern. Seni bela diri ini sedikit dipengaruhi oleh seni bela diri Cina. Karate dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa dan mulai berkembang di Ryukyu Islands. Karate terdiri dari atas dua kanji. Yang pertama adalah kara, yang berarti kosong. Dan yang kedua, te, berarti tangan. Yang dua kanji bersama artinya tangan kosong. Menurut Zen Nippon, Karate-do Renmei, Japan Karate-do Federation, JKF, dan World Karate Federation, WKF, yang dianggap sebagai gaya karate yang utama yaitu 1. Shotokan 2. Goju-ryu 3. Shito-ryu 4. Wado-ryu. Keempat aliran tersebut diakui sebagai gaya karate yang utama karena turut serta dalam pembentukan JKF dan WKF. Namun gaya karate yang terkemuka di dunia bukan hanya 4 gaya di atas itu saja. Beberapa aliran besar seperti Kyokushin, Sorin-ryu dan Uechi-ryu tersebar luas ke berbagai negara di dunia dan dikenal sebagai aliran karate yang termasyhur, walaupun tidak termasuk dalam 4 besar WKF. Nomor 2, ada Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu Brazil, adalah sebuah bela diri yang terfokus pada pertarungan lantai, yang pertama kali dipopulerkan di Brazil. Bela diri ini merupakan sebuah pengembangan dari bela diri, Kodokan Judo dan Catch Wrestling, yang dipelopori oleh Mitsuyo Maeda, bersama keluarga Gracie. Lebih jauh lagi, keluarga Gracie telah berhasil mempopulerkan bela diri ini dalam taraf internasional. Salah satu acara yang dinilai paling berhasil mempopulerkan bela diri ini adalah ajang tarung Ultimate Fighting Championship (UFC), yang beberapa kali dimenangkan oleh Royce Gracie. Teknik yang dipelajari pada bela diri ini lebih terfokus pada pertarungan lantai, bantingan, kuncian, dan cekikan. Filosofi yang dipegang oleh praktisi bela diri ini adalah bagaimana lawan yang lebih kecil, lebih lemah, dan lebih lambat dapat menghadapi lawan yang besar dan kuat. Sebagai olahraga, Jiu-Jitsu Brazil mempunyai turnamen yang digelar dalam berbagai tingkatan. Sebagai seni bertarung, Jiu-Jitsu Brazil banyak dipelajari sebagai upaya untuk membela diri dari tindak kriminal. Di samping itu, bela diri ini banyak diadopsi oleh praktisi bela diri campuran, mixed martial arts, maupun kalangan militer. Menarik ya? Nomor 3, Taekwondo.
Taekwondo adalah seni bela diri asal Korea yang juga sebagai olahraga nasional Tiongkok. Taekwondo adalah salah satu seni bela diri terkenal di dunia, yang dipertandingkan di Olimpiade. Dalam bahasa Korea, hanja untuk kata tae berarti, menendang atau menghancurkan dengan kaki. Won berarti, tinju, dan do berarti, jalan, atau, seni. Jadi, Taekwondo dapat diartikan sebagai seni tangan dan kaki, atau cara kaki dan kepalaan. Pendiri seni bela diri ini adalah Choi Hong-hee, adalah seorang jenderal tentara Korea Selatan dan artis bela diri yang merupakan tokoh kontroversial dalam sejarah seni bela diri Korea Taekwondo. Wah, menarik ya. Taekwondo adalah gabungan dari teknik perkelahian, bela diri, olahraga, hiburan, dan filsafat. Meskipun ada banyak perbedaan doktriner dan teknik di antara berbagai organisasi Taekwondo, seni ini, pada umumnya menekankan tendangan yang dilakukan dari suatu sikap bergerak, dengan menggunakan daya jangkau dan kekuatan kaki, yang lebih besar untuk melumpuhkan lawan dari kejauhan. Dalam suatu pertandingan, tendangan berputar, 45 derajat, depan, kapak dan samping adalah yang paling banyak dipergunakan. Tendangan yang dilakukan mencakup tendangan melompat, berputar, melewati dan menjatuhkan, seringkali dalam bentuk kombinasi beberapa tendangan. Latihan Taekwondo juga mencakup suatu sistem yang menyeluruh, dari pukulan dan pertahanan dengan tangan, tetapi pada umumnya tidak menekankan pada teknik pergulatan. Nomor 4, Judo. Judo adalah seni bela diri, olahraga, dan filosofi yang berakar dari Jepang. Judo dikembangkan dari seni bela diri kuno Jepang yang disebut Jujutsu. Jujutsu yang merupakan seni bertahan dan menyerang menggunakan tangan kosong maupun senjata pendek, dikembangkan menjadi Judo oleh Kano Jigoro pada tahun 1882. Menurut Mimin, Judo sangat mirip dengan Jiu-Jitsu, sampai nggak bisa bedain. Olahraga ini menjadi model dari seni bela diri Jepang. Gendai Budo, dikembangkan dari sekolah Koryutua. Pemain judo disebut judoka atau pejudo. Judo sekarang merupakan sebuah cabang bela diri yang populer, bahkan telah menjadi cabang olahraga resmi Olimpiade. Ua Mimin juga pengen judo yang soleha. Nomor 5, ada bela diri dari tanah air, yaitu pencak silat. Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional, yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Unsur-unsur untuk membela diri dengan seni bela diri, yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Legenda Minangkabau, silat, bahasa Minangkabau silek, diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Marapi pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Pencak silat merupakan bela diri yang banyak diminati oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Berkat peranan para pelatih asal Indonesia, kini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh. Pencak silat adalah olahraga bela diri, yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Tionghoa, Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencak silat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. Misalnya,
Daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran PSHT, Perisai Diri dan PSCP. Pada tanggal 13 Desember tahun 2019, pencak silat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, Intangible Cultural World Heritage. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencak silat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah mendapat pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade, dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam silat. Nomor 6, Muay Thai. Muay Thai atau tinju Thai, adalah seni bela diri keras dari kerajaan Thai. Muay Thai mirip dengan gaya seni bela diri lain dari Indochina, seperti Pradal Serai dari daerah Kamboja, Tomoi dari daerah Malaysia, Letwei dari daerah Myanmar dan Muay Lao dari daerah Laos. Muay Thai adalah olahraga nasional kerajaan Thai, dan turunan dari bela diri kuno Muay Boran. Sekilas Muay Thai dan kickboxing memiliki teknik pertarungan yang hampir sama. Teknik formal Muay Thai dibagi menjadi dua kelompok, Mae Mai, atau teknik utama, dan Luk Mai, atau teknik minor. Muay Thai sering merupakan seni tempur kontak penuh, di mana lawan saling bertukaran pukulan dengan satu sama lain. Hal ini tentunya adalah berdasar penataan gaya tradisional di kerajaan Thai, tetapi merupakan suatu bentuk bela diri yang kurang populer dalam sirkuit dunia bela diri kontemporer, di mana gaya bertukar pukulan dengan pukulan ala Thai dianggap tidak lagi menguntungkan. Hampir semua teknik dalam Muay Thai menggunakan gerakan seluruh tubuh, memutar pinggul dengan setiap tendangan, pukulan, siku dan tangkisan. Siku lengan dapat digunakan dalam beberapa cara sebagai senjata serangan, horizontal, diagonal ke atas, diagonal ke bawah, pukulan ke atas, ke bawah, ke belakang berputar dan terbang. Dari sisi samping sikut dapat digunakan sebagai jurus penghabisan atau sebagai cara untuk memotong pelipis lawan, sehingga darah bisa menghalangi pandangannya. Siku diagonal lebih cepat dari bentuk-bentuk serangan sikut lain, tetapi kurang kuat. Capoeira. Capoeira merupakan sebuah olahraga bela diri, yang dikembangkan oleh para budak Afrika di Brasil, pada sekitar tahun 1500-an. Gerakan dalam capoeira, menyerupai tarian dan bertitik berat pada tendangan. Pertarungan dalam capoeira biasanya diiringi oleh musik, dan disebut jogo. Capoeira sering dikritik karena banyak orang meragukan keampuhannya dalam pertarungan sungguhan, dibanding seni bela diri lainnya, seperti karate, atau taekwondo. Capoeira adalah sebuah sistem bela diri tradisional, yang didirikan di Brasil oleh budak-budak Afrika, yang dibawa oleh orang-orang Portugis ke Brasil, untuk bekerja di perkebunan-perkebunan besar. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang penulis besar, dari Brasil, Jorge Amado, ini pertarungan yang paling indah di seluruh dunia, karena ini juga sebuah tarian. Dalam capoeira, teknik gerakan dasar dimulai dari jingga, dan bukan dari posisi berhenti yang merupakan karakteristik dari karate, taekwondo, pencak silat, wushu atau kungfu, dan lain-lain. Jingga adalah gerakan-gerakan tubuh yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mencari waktu yang tepat untuk menyerang atau mempertahankan diri, yang seringkali adalah menghindarkan diri dari serangan.
Terakhir ada bela diri asal Tiongkok, Kung Fu. Kung Fu adalah ilmu bela diri yang berasal dari Tiongkok kuno. Akan tetapi, arti kata Kung Fu sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas, yakni sesuatu yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama, dan dengan ketekunan yang tinggi. Dengan demikian, seorang ahli pelaku yang mempunyai keahlian khusus atau hebat pun dapat dikatakan memiliki kungfu yang tinggi. Seni bela diri kungfu sudah tak asing di Indonesia. Tayangan film action dengan kungfu sebagai bela diri sudah menjadi keseharian rakyat kita, baik tua dan muda, sangat menyukai kungfu. Siapa bintang film China yang kalian suka? Kalau Mimin Xi, Jackie Chan dan Ip Man. Jenderal Yue Fei dipercaya sebagai pencipta kungfu internal dan eksternal, yakni, Xing Satu, Xing Liquan, dan penyempurna ilmu Eng Jiao Cakar Elam. Pada masa mudanya, Jenderal Yue Fei belajar dari biksu Shaolin yang bernama Zhou Tong, Lai Chin. Selain kata kungfu, istilah wushu dan kundao atau kuntao juga sering dipakai untuk menyebut ilmu bela diri dari Tiongkok tersebut. Ilmu kungfu yang sudah menyebar ke Asia Tenggara terutama Indonesia pada masa lalu, disebut kuntao. Demikian menurut Don F. Draeger, dalam bukunya yang berjudul Weapons and Fighting Arts of Indonesia. Akan tetapi istilah kuntao tersebut sudah sangat jarang dipergunakan pada masa sekarang ini.